Kisah cinta yang tak terduga asisten rumah tangga dan tuan rumah. Suatu sore di ruang kerja, saya hendak mengambil sebuah buku yang terletak di rak tinggi. Lalu saya memanggil asisten rumah tangga saya, Sari. "Biar saya bantu, Pak," katanya. Hari itu dia mengenakan rok selutut. Saat Sari berjinjit dan mengulurkan tangannya, roknya sedikit terangkat. Kakinya yang kencang terlihat jelas. Saya mencoba membuang muka, tetapi mata saya terus tertuju ke sana. Ini tidak boleh terjadi, batin saya. Tepat pada saat itu, Sari kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Secara refleks saya menangkapnya. Tubuhnya menempel sempurna pada tubuh saya, dan bagian belakang tubuhnya mendarat tepat di pangkuan saya. Dan tubuh saya bereaksi. Tubuh seorang pria tua berusia 70 tahun ini bereaksi seketika. "Maaf," gumam saya. Sari buru-buru menjauh dengan wajah merah padam. Dia pasti merasakannya. Melalui celana panjang saya, dia pasti merasakan ukuran yang sulit dipercaya untuk pria seusia saya itu. Ketahuan deh, sejak hari itu hidup saya berubah total. Apa yang sebenarnya terjadi antara saya dan asisten rumah tangga saya? Mulai sekarang saya akan menceritakan kisah yang sulit dipercaya ini kepada Anda semua. Sebelum memulai, dukungan Anda dengan subscribe dan like akan sangat berarti. Mari kita mulai ceritanya. 5 tahun lalu saya mundur dari jabatan presiden direktur. Saya melepaskan manajemen grup perusahaan yang telah saya jalankan selama 40 tahun. Putra saya Dimas mewarisi jabatan itu, dan saya mulai hidup tenang di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Awalnya menyenangkan. Saya bisa bangun siang setiap pagi, menonton TV sepuasnya dan pergi bermain golf. Namun setelah sekitar 6 bulan, rasa hampa mulai menyerang. Di rumah yang begitu besar, malam hari terasa sangat sepi. Makan sendirian, nonton berita sendirian, tidur sendirian. Apakah aku akan menua seperti ini, pikir saya. Saat itu saya diundang ke acara ulang tahun perusahaan anak saya, Dimas. Sebagai mantan presdir, saya hadir hanya untuk formalitas. Saat acara selesai, dan saya keluar dari lobi, seorang wanita menghampiri saya. "Permisi, Anda Bapak Budi Santoso kan?" "Ya benar, ada apa ya?" "Nama saya Ratna. Umur saya 62 tahun. Saya pernah mendengar seminar Bapak. Mau minum kopi sebentar." Dia adalah wanita dengan penampilan rapi dan tutur kata yang berkelas. Sulit untuk menolak, jadi kami pergi ke kafe terdekat. "Bapak tinggal sendiri?" "Ya, saya bercerai 5 tahun yang lalu. Kalau ibu, suami saya meninggal 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, nasib kita mirip. Sejak hari itu, dia yang lebih dulu menghubungi saya. Kami bertemu beberapa kali lagi dan dia sangat perhatian kepada saya. Hari ini dingin karena hujan, Bapak pakai baju hangat ya. Jaga kesehatan ya, Pak. Bagi saya yang kesepian, perhatiannya sangat berharga. Hanya dengan ada seseorang yang memedulikan saya, hati ini terasa hangat. Namun sejujurnya saya merasa ada yang sedikit transaksional. Saya sadar dia memperhatikan harta kekayaan saya. Tapi saya tidak peduli. Saya juga menikah karena kesepian, jadi saya anggap ini kesepakatan yang saling menguntungkan. Asal tidak kesepian, itu sudah cukup. Umurku sudah segini, apalagi yang mau diharapkan. Kami pun menikah. Pernikahan diadakan secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dan putra saya Dimas tersenyum memberi selamat. "Ayah, semoga bahagia ya." "Ya, terima kasih, Nak." Kami pergi bulan madu ke Bali selama seminggu. Cuacanya bagus, dan Ratna selalu menggandeng lengan saya dengan mesra. Sekarang aku tidak akan kesepian lagi, pikir saya. Namun pada malam pertama setelah kami kembali ke Jakarta, saat masuk ke kamar utama di rumah Pondok Indah, segalanya berubah. Setelah mandi dan duduk di tempat tidur, Ratna keluar dari kamar mandi. Wajahnya yang terbalut jubah mandi tampak kaku. Sayang, saya mencoba menyapanya lebih dulu. Dia duduk di tepi tempat tidur dan melirik ke arah saya. Saat melihat milik saya yang menyembul di balik jubah mandi, wajahnya menegang. "Itu agak tidak maksudku." Ratna membuang muka. "Memang benar ukuran milik saya di atas rata-rata. Itu bawaan fisik. Istri pertama saya dulu pun awalnya terkejut saat kami masih muda. Pelan-pelan saja nanti juga oke," kata saya sambil meletakkan tangan di bahunya. Tapi Ratna menghindar. "Tidak bisa, itu mustahil." "Tapi, sejak awal kau tahu itu mustahil. Umurku sudah 62 tahun." Katanya dingin sambil bergeser ke ujung tempat tidur. "Malam ini aku tidur saja, aku lelah."
Malam itu kami bahkan tidak mencobanya sama sekali. Ratna tidur membelakangi saya di ujung kasur, dan saya tidur di sisi sebaliknya. Kasurnya luas tapi tidak ada kehangatan yang terasa. Besok mungkin akan baik-baik saja, pikir saya. Tapi malam berikutnya pun sama. Hari ini aku lelah. Seminggu berlalu, 2 minggu hingga sebulan. Jawabannya selalu, aku lelah, kepalaku sakit, atau kondisiku sedang tidak baik. Akhirnya kami tidak pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri. Sekitar sebulan kemudian Ratna berkata, "Pak Budi, bolehkah saya tidur di kamar sebelah? Kenapa? Kebiasaan tidur saya buruk. Saya takut mengganggu tidur Bapak." "Ya sudah, lakukan sesukamu. Terima kasih." Begitulah Ratna pindah ke kamar sebelah secara alami. Sejak hari itu, kehidupan pernikahan kami yang sebenarnya dimulai. Atau lebih tepatnya, kehidupan teman serumah. Ratna bangun pagi lalu, pergi ke mall atau bertemu teman-temannya. Hari ini aku ada janji makan siang dengan teman-teman sosialita. Malam ini aku ada kelas merangkai bunga. Dia selalu pergi, dan bahkan saat di rumah dia tidak pernah masuk ke kamar saya. Saya sendirian di ruang tamu menonton TV, atau membaca buku di ruang kerja. Teman serumah tanpa perasaan. Itulah pernikahan kami. Meski usia saya 70 tahun, hasrat saya masih ada. Setiap malam saya harus menyelesaikannya sendiri di kamar mandi. Apa-apaan ini aku menikah bukan untuk seperti ini. Tapi saya tidak bisa bicara pada Ratna. Saya sudah ditolak sejak malam pertama. 3 tahun pun berlalu. Saya semakin kesepian dan Ratna semakin dingin. Bisa naikkan limit kartu kreditku, berapa 50 juta rupiah saja, ada yang perlu kubeli bulan ini. Dia hanya bicara pada saya saat membahas uang. Ini pernikahan atau transaksi bisnis. Dengan pertanyaan itu, saya menjalani hari demi hari. Musim semi di tahun ketiga, pernikahan kami Ratna berkata, sayang bagaimana kalau kita cari asisten rumah tangga. ART rumah ini kan luas. Kalau ada yang bersih-bersih dan memasak, rasanya akan lebih nyaman. Kan kamu bisa melakukannya. Aku kan sering keluar, Bapak juga jadi tidak makan dengan benar di rumah. Itu benar, Ratna hampir tidak pernah di rumah. Dan saya bertahan hidup dengan pesan antar makanan atau makan di luar. Ya sudah, carilah. Oke, aku yang urus. Seminggu kemudian seorang ART datang ke rumah. Namanya Sari, 55 tahun. Saat pertama kali melihatnya masuk lewat pintu depan, jujur saya terkejut. Tingginya sekitar 170 cm, bahunya tegap dan posturnya bagus. Tubuhnya sangat terawat untuk ukuran wanita usia 55 tahun. "Selamat siang, Pak. Nama saya Sari," katanya dengan suara yang ceria dan hangat sambil menundukkan kepala. "Ayah, saya Budi. Silakan bekerja dengan nyaman." "Terima kasih, Pak," Ratna di sampingnya berkata. Mbak Sari kerjanya 5 hari seminggu, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. "Baik, Bu. Saya mengerti. Tolong urus kebersihan cucian dan makan malam ya." "Baik, saya akan bekerja keras." Sejak hari itu, Sari mulai bekerja di rumah kami. Awalnya terasa canggung. Sari bekerja dalam diam membersihkan rumah, mencuci, dan menyiapkan makan malam. Saya menghabiskan waktu membaca di ruang kerja atau menonton TV. Namun setelah seminggu segalanya berubah. "Pak, hari ini cuacanya cerah Bapak, jalan-jalan pagi saja," kata Sari di pagi hari. "Jalan-jalan? Iya, kalau di rumah terus tidak sehat. Jalan keliling kompleks atau taman danau sepertinya enak." "Begitu ya?" "Tentu saja, usia 70 tahun justru harus lebih banyak gerak," katanya sambil tersenyum cerah. Orang ini ceria sekali, pikir saya. Hari itu saya benar-benar pergi jalan-jalan. Sambil berjalan pelan di tepi danau buatan di kompleks perumahan, saya berpikir. Ratna tidak pernah mengatakan hal seperti ini selama 3 tahun. Rasanya baru ada seseorang yang peduli pada kesehatan saya. Beberapa hari kemudian saat saya lupa minum obat. "Pak, waktunya minum obat darah tinggi." Sari datang membawakan air dan obat. "Ah iya, terima kasih." "Harus diminum di jam yang sama setiap hari. Jangan sampai lupa ya." "Baiklah." Sambil meminum obat, saya menatapnya lekat-lekat. Dia sangat teliti. Dia bahkan ingat jadwal minum obat saya. Ratna mungkin bahkan tidak tahu obat apa yang saya minum. Saat jam makan siang, Sari menyajikan makanan. "Pak, hari ini saya masak sayur asam." "Sayur asam?" "Iya, resep kampung saya, silakan dicoba." Saat saya menyendok kuahnya dan memasukkannya ke mulut, saya terkejut. Rasanya
Rasa segar dan gurih menyebar di mulut saya. Ini rasa yang sama seperti masakan ibu saya dulu. Enak sekali. Syukurlah, makan yang banyak ya, Pak. Sari tersenyum lebar. Melihat senyum itu, hati saya menjadi hangat. Sudah lama sekali saya tidak merasakan ini. Seseorang memasakkan makanan dengan sepenuh hati untuk saya mengkhawatirkan saya dan tersenyum pada saya. Sejak hari itu, saya selalu menantikan jam makan siang. Makan masakan buatan Sari menjadi waktu paling membahagiakan dalam sehari. Pak, hari ini rendang ya? Kemarin kan sudah masak daging, kok masak mewah lagi? Harus ganti-ganti dong. Kalau makan lauk yang sama, terus kan bosan. Terima kasih ya. Ini kan memang pekerjaan saya. Tapi rasanya itu bukan sekadar pekerjaan. Sari bisa tahu suasana hati saya hanya dengan melihat wajah saya. Pak, hari ini sepertinya lagi nggak enak hati. Kok tahu kelihatan dari wajahnya? Ada apa, Pak? Nggak cuman agak murung saja. Kalau begitu, Bapak keluar saja cari angin. Mau saya temani? Tidak usah, tidak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu hari ini saya masakkan sop buntut kesukaan Bapak ya. Malam itu benar-benar tersaji sop buntut. Saat memakan daging yang empuk itu saya hampir menangis. Inilah rasanya hidup sebagai manusia. Ada orang yang mengerti perasaanku membuatkan apa yang kusuka dan merawatku. Itu adalah perasaan yang tidak pernah saya dapatkan dari Ratna selama 3 tahun. Malam itu saya berbaring sendirian di kamar dan berpikir, Sari benar-benar wanita yang baik. Dia tidak terlihat hanya sebagai ART. Dia terasa sebagai wanita yang hangat. Tidak. Orang tua 70 tahun mikir apa sih saya mencoba menepis pikiran itu dan berusaha tidur. Tapi sejak malam itu bayangan Sari terus muncul. Sudah 2 bulan Sari bekerja di rumah kami. Musim kemarau tiba dan udara menjadi panas. Suatu sore saat saya sedang membaca buku di ruang tamu Sari sedang membersihkan ruangan. Hari itu dia memakai rok selutut. Pak, AC-nya mau direndahkan suhunya. Tidak usah, sudah cukup. Sepertinya Bapak kepanasan. Sari mengulurkan tangan untuk mengelap rak yang tinggi. Saat itu roknya sedikit terangkat. Paha yang kencang terlihat. Saya buru-buru membuang muka. Lagi ngapain sih kamu, Budi? Tapi mata saya terus mencuri pandang. Sari berusia 55 tahun tapi badannya sangat terawat. Tinggi, bahu tegap baju, pas di badan pinggang ramping dan kaki jenjang. Orang tua 70 tahun ini sudah gila ya, saya memarahi diri sendiri. Tapi sejak hari itu, Sari terlihat berbeda di mata saya. Saat Sari membuka pintu depan di pagi hari jantung, saya berdebar. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Semalam tidur nyenyak. Ya, nyenyak. Syukurlah. Pagi ini mau sarapan apa? Apa saja boleh. Kalau begitu, saya buatkan roti bakar dan telur mata sapi ya. Melihat punggungnya saat masuk ke dapur, saya menghela napas. Ini tidak boleh terjadi. Tapi hati saya tidak bisa dikendalikan. Saat makan siang, saat Sari tertawa, bahkan saat dia lewat di sebelah saya terus memikirkannya. Suatu malam saat Ratna pergi keluar, dan hanya ada saya dan Sari di rumah. Pak, silakan makan malam. Terima kasih. Saat saya makan sendirian di meja makan Sari sedang mencuci piring. Berdiri di depan, wastafel siluet punggungnya pinggangnya yang ramping tercetak jelas di balik roknya. Saya meletakkan sendok dan meneguk air dengan cepat. Tapi milik saya bereaksi. Tubuh yang selama 3 tahun tidak bisa melakukan apa-apa dengan Ratna kini bereaksi melihat Sari. Masuk akal nggak sih ini? Saya merasa konyol. Tapi sekaligus takjub. Ternyata masih bisa ya. Hari itu saya sadar sepenuhnya bahwa pria tua 70 tahun pun masih punya hasrat. Malam itu di kamar mandi saya membayangkan Sari. Senyumnya, suaranya yang hangat, tubuhnya yang kencang. Jangan tidak boleh. Tapi saya tidak bisa berhenti. Setelah mandi dan berbaring hati, saya kacau. Pernikahan dengan Ratna sebenarnya sudah berakhir. Pisah kamar 3 tahun tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi emosional. Tapi apakah benar menaruh hati pada Sari sang ART, perbedaan usia 15 tahun, dan dia bekerja di rumah saya? Secara etika dan akal sehat ini tidak masuk akal. Tapi hati saya sudah bergerak. Memikirkan Sari membuat jantung berdebar, melihat senyumnya membuat hari saya bahagia. Apa yang harus kulakukan malam-malam tanpa tidur terus berlanjut. Seminggu kemudian, saya berusaha keras menyembunyikan perasaan saya pada Sari. Bertingkah biasa, bicara biasa.
Tapi itu tidak mudah. Suatu sore di ruang kerja saya mencari buku. Saya butuh buku di rak atas yang tidak terjangkau. Ah, saat saya hendak mengambil kursi untuk memanjat Sari masuk. Pak, cari buku apa? Ah, buku yang di atas itu. Biar saya ambilkan. Bahaya kalau Bapak naik kursi. Sari mendekat. Tingginya 170 cm, sedikit lebih pendek dari saya, tapi sepertinya sampai kalau dia mengulurkan tangan. Buku biru itu, yaitu. Sari berjinjit dan mengulurkan tangan. Saya juga ikut mengulurkan tangan untuk menjaga buku itu. Saat itulah Sari kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Saya menangkapnya. Dua lengan saya melingkar di pinggangnya menahan agar tidak jatuh. Tapi saat itu tubuhnya menempel sempurna pada saya. Punggungnya menempel di dada saya. Dan kejadian memalukan itu terjadi. Tubuh pria 70 tahun ini bereaksi. Maaf, Sari buru-buru menegakkan tubuh dan menjauh. Wajahnya merah. Tidak apa-apa, kamu tidak terluka kan? Wajah saya juga panas. Ya tidak apa-apa, Sari menunduk. Tapi ekspresinya aneh. Kaget terkejut. Dia pasti merasakannya. Saat milik saya menyentuh tubuhnya, dia tahu betapa besarnya itu. Pak, saya lanjut bersih-bersih dulu. Ah iya, Sari buru-buru keluar dari ruang kerja. Saya berdiri mematung dan menghela napas. Habis sudah. Ketahuan total, saya malu. Ketahuan kalau kakek 70 tahun bernafsu pada pembantunya. Sekarang bagaimana kalau Sari menganggapku orang tua mesum, saya khawatir. Tapi malam itu sikap Sari agak aneh. Bukannya menyapa dengan ceria seperti biasa, dia bicara agak hati-hati. Pak, silakan makan malam. Ya, terima kasih. Hari ini saya masak gulai. Ya, percakapan singkat. Biasanya kami mengobrol dan tertawa. Hari itu berbeda. Sari sadar akan kehadiran saya. Dan saya juga sadar akan dia. Saat selesai makan dan menuju ruang tamu, suara Sari terdengar dari belakang. Pak, ya, saya menoleh. Bapak, baik-baik saja. Apanya? Tadi di ruang kerja. Ah, itu tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Baik. Sari mengangguk dan masuk ke dapur. Tapi sejak hari itu ada yang berubah. Tatapan Sari pada saya berbeda. Tidak seterbuka dulu, dia lebih hati-hati. Dan kadang saat saya lewat sepertinya dia melirik ke arah celana saya. Apa dia memikirkannya, saya tidak yakin. Beberapa hari berlalu. Saya mencoba menjaga jarak. Dan Sari juga menjaga jarak yang sopan. Tapi di dalam hati kami saling menyadari satu sama lain. Saya bisa merasakannya. Seminggu kemudian Ratna berkata, sayang minggu ini aku mau ke Bandung sama teman-teman ya. Bandung? Iya, mau liburan seminggu. Seminggu kenapa? Kenapa enggak boleh? Bukan begitu. Tapi, naikkan limit kartuku ya, buat biaya liburan. Berapa? 30 juta rupiah saja. Saya menghela napas. Ratna selalu saja soal uang. Ya sudah. Makasih, aku berangkat hari Senin ini ya. Tahu, Ratna masuk kamar dan saya sendirian di ruang tamu. Seminggu tidak ada di rumah, sebenarnya tidak masalah. Toh dengan Ratna juga tidak ada obrolan tetap kesepian. Tapi di sisi lain saya berpikir, berarti di rumah cuman ada aku dan Sari jantung saya berdegup kencang. Hari Senin tiba Ratna menyeret koper besar ke pintu depan. Aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Ya, Mbak Sari urus Bapak baik-baik ya. Baik Bu, jangan khawatir. Ratna pergi naik mobil jemputan. Pintu depan tertutup rumah jadi sunyi. Tinggal saya dan Sari berdua. Pak, sarapan dulu. Ya, terima kasih. Makan pagi seperti biasa. Tapi udaranya berbeda. Terasa sekali Ratna tidak ada. Siang malam di rumah hanya ada saya dan Sari. Beberapa hari berlalu. Selasa malam saya memutuskan. Malam ini makan bareng ah. Saya selalu makan sendiri di meja makan. Hari ini saya ingin makan bersama Sari. Mbak Sari. Ya Pak, malam ini mau makan malam bareng. Sari menatap saya kaget. Iya, sepi kalau makan sendiri. Baiklah. Sari menyiapkan nasi dan lauk untuk 2 orang di meja makan. Saya mengambil anggur wine. Mau minum wine sedikit? Boleh, Pak. Saya menuang wine dan untuk pertama kalinya duduk berhadapan dengan Sari. Bersulang. Kami mendentingkan gelas dan minum. Enak ya? Ini wine bagus. Obrolan pun mengalir, awalnya canggung, tapi setelah beberapa gelas jadi lebih santai.
Sari, pernikahanmu dulu bagaimana? Kurang baik, Pak. Makanya saya bercerai. Oh ya, suami saya tidak peduli pada saya. Tidak peduli. Iya, kerja terus, kalau pulang cuma nonton TV. Tidak pernah menatap saya. Begitu ya? Hubungan suami istri juga kurang. Sari bicara sambil menyesap wine-nya. Maksudnya kurang itu? Pak, boleh saya bicara jujur karena agak mabuk? Silakan, santai saja. Ukurannya kecil dan cepat selesai, selalu mengecewakan. Pengakuan yang jujur sekali. Bapak juga mau jujur karena mabuk. Saya juga jujur ya, Bapak juga. Iya, bagaimana dengan Ibu Ratna? Saya minum segelas lagi. Sudah pisah kamar 3 tahun? Dari awal, iya, malam pertama langsung ditolak. Katanya susah karena ukurannya. Ah, mata Sari membelalak. Jadi selama 3 tahun pisah kamar, tidak pernah tidur bareng. Tidak pernah sekalipun. Jadi saya sangat kesepian. Pasti kesepian sekali ya, Pak. Umur 70 tahun tapi hasrat masih ada. Tentu saja. Sari menatap saya. Waktu itu saya tahu. Ya, waktu Bapak jatuh di ruang kerja. Wajah saya memanas. Ah, waktu itu terasa. Ukuran Bapak sebesar apa? Kata Sari sambil tersenyum simpul. Nadanya bercanda tapi wajah saya makin panas. Maaf, saya tidak bisa menahannya. Sari minum lagi. Tidak apa-apa, saya kaget. Jujur umur 70 tahun kok bisa seperti itu. Dia meletakkan gelasnya. Dan saya kasihan Bapak menahannya selama 3 tahun. Tatapan mata Sari berubah. Ada emosi lain di sana. Pak, ya, sebenarnya saya mau mengaku sesuatu. Mengaku apa? Setelah cerai hidup saya susah sekali, kata Sari sambil menunduk. Secara ekonomi dan batin benar-benar hancur. Usia 55 tahun jadi janda bingung mau hidup bagaimana. Begitu rupanya. Saat diterima kerja di sini, rasanya saya hidup kembali. Benarkah? Sari mengangkat wajah menatap saya. Kerja di rumah Bapak hidup jadi stabil, hati jadi tenang. Syukurlah. Bukan cuman itu. Bapak memperlakukan saya seperti manusia. Itu kan wajar. Tidak, Pak. Bapak selalu bilang terima kasih tanya kabar saya kalau saya kelihatan capek Bapak perhatian. Suara Sari bergetar. Jadi saya terus kepikiran, kenapa orang sehangat ini hidup kesepian? Sari, saya juga kesepian. Selama 5 tahun. Tapi Bapak, Sari menatap lurus ke mata saya. Bapak terlihat berbeda. Bapaklah yang memberi kehangatan pada saya. Jantung saya berdegup. Botol wine sudah kosong. Kami duduk berhadapan saling menatap. Udara terasa berat, tidak terasa panas. Sari, ya Pak, saya jujur ya, ya, mata saya selalu tertuju padamu. Mata Sari membelalak. Awalnya saya pikir kamu cuma ART yang baik. Tapi akhir-akhir ini tidak. Saat kamu senyum, saat kamu masakin saya, saat kamu perhatian, hati saya bergetar. Maaf ya kakek 70 tahun ngomong begini. Tapi saya tidak bisa menahannya, Sari menunduk. Lama terdiam lalu dia bicara. Saya juga. Apa? Saya juga menaruh hati pada Bapak. Jantung saya rasanya mau berhenti. Awalnya saya pikir Bapak majikan yang baik, tapi sejak kejadian di ruang kerja itu saya kepikiran terus. Saya mengangkat dagu Sari. Matanya berkaca-kaca. Aneh ya pembantu kok naksir majikan. Tidak, tidak aneh sama sekali. Saya mengulurkan tangan menggenggam tangannya. Gemetar. Tangan saya tangan dia juga. Sari, saya. Ya, saya menyukaimu sebagai wanita. Saya juga suka Bapak. Sebagai laki-laki. Kami saling menatap. Pria 70 tahun dan wanita 55 tahun. Majikan dan pembantu. Secara akal sehat hubungan ini tidak mungkin. Tapi saat itu tidak penting. Pak, ya, boleh saya bantu Bapak? Tanya Sari hati-hati. Bantu apa? Apa yang Bapak tahan selama 3 tahun? Boleh saya penuhi? Napas saya tercekat. Benar tidak apa-apa. Ya, saya juga kesepian. Dan kalau dengan Bapak, Sari menggenggam erat tangan saya. Sepertinya saya juga akan bahagia. Saya tidak tahan lagi. Saya berdiri dan memeluknya. Tubuh kencang usia 55 tahun itu berada dalam pelukan saya. Sari, Pak, kami berpelukan erat. Entah sudah berapa lama saya tidak memeluk wanita seperti ini. Ke kamar tidur yuk, bisik Sari. Ayo. Kami bergandengan tangan menuju kamar tidur. Jantung berdetak menggila.
Ajaib rasanya jantung kakek, 70 tahun bisa berdetak sekeras ini. Pintu kamar ditutup. Dalam gelap saya berdiri berhadapan dengan Sari. Bapak gugup. Tidak, sebenarnya bukan gugup tapi khawatir. Bagaimana kalau ditolak lagi bayangan wajah Ratna yang kaku di malam pertama muncul lagi? Sari kalau... Jangan memaksakan diri ya. Kalau sakit bilang. Sari memegang tangan saya. Tidak apa-apa, saya beda. Justru saya menantikannya. Sari tersenyum. Senyum itu terlihat meski dalam gelap. Saya mendekat perlahan dan memeluknya. Bibir lembutnya menyentuh kehangatan tubuhnya terasa. Ini nyata. Kehangatan wanita yang saya rasakan lagi di usia 70. Hal-hal yang tidak pernah saya bagi dengan Ratna, saya bagi dengan Sari. Saat memeluknya, hati saya yang sudah lama mati kembali berdetak. Reaksi itu datang. Tubuh yang 3 tahun tidak dipakai hidup kembali saat bertemu Sari. Pak, ya, Bapak beneran 70 tahun. Kenapa? Hebat banget, bisik Sari. Saya juga senang. Tidak, saya sangat bahagia. Beda sekali dengan Ratna. Sari tidak menolak saya, dia menyambut saya dengan hangat. Kami melakukannya dengan alami dan nyaman satu sama lain. Ternyata ini yang normal. Baru kali ini saya tahu. Berbagi sepenuhnya satu sama lain ternyata sebahagia ini. Entah berapa lama waktu berlalu. Kami berbaring berdampingan. Sari, ya Pak, terima kasih. Kenapa? Sudah mau bersamaku. Saya juga terima kasih. Berkat Bapak saya juga bahagia. Benarkah? Iya. Baru kali ini saya merasa sepuas ini. Sari memeluk saya. Hangat. Kehangatan seseorang yang sudah lama tidak saya rasakan. Pak, ya. Sekarang bagaimana? Entahlah. Itu jawaban jujur. Haruskah cerai dengan Ratna? Apa kata Dimas nanti? Apa kata orang kalau tahu? Tapi itu masalah nanti. Saat ini bersama Sari saja sudah cukup. Kita hati-hati dulu ya? Iya, jangan sampai ibu tahu. Kami tertidur sambil berpelukan. Selama 70 tahun hidup, rasanya baru kali ini saya tidur sebahagia ini. Esok paginya saat bangun, Sari sudah tidak ada. Kemana dia? Saya bangun ke ruang tamu Sari sedang menyiapkan sarapan. Pak, sudah bangun. Yah, tidur nyenyak. Ya, nyenyak sekali. Sari tersenyum cerah. Rasanya kejadian semalam bukan mimpi. Kami mengobrol saat sarapan. Hari ini mau ngapain? Tidak ada yang khusus. Kalau begitu nanti siang saya masakin yang spesial. Apa itu? Rahasia. Sari tertawa jahil. Dia terlihat sangat cantik. Siang pun tiba Sari memasakkan rendang daging. Ini kan kesukaan saya. Tahu dong, apa sih yang saya nggak tahu soal Bapak? Kok tahu? Kelihatan dari wajahnya. Bapak kelihatan paling bahagia kalau makan rendang. Begitu ya? Iya. Sari menyendokkan nasi sambil tersenyum. Saat itu saya sadar, orang ini benar-benar mengenalku. Ratna tinggal 3 tahun tapi tidak tahu kesukaan saya. Sari tahu semuanya dalam beberapa bulan. Sari, ya, kamu perhatian sekali. Itu karena saya tertarik sama Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Selesai makan kami ngopi dan ngobrol. Sari, waktu muda cita-citamu apa? Saya ingin belajar piano. Piano? Iya, dulu ingin les piano tapi keluarga saya miskin jadi tidak bisa. Oh begitu. Sekarang pun kalau dengar suara piano rasanya senang. Kalau begitu belajar saja. Ya, belajar piano, sekarang juga bisa. Umur sudah 55, Pak. Sudah telat. Mana ada kata telat. Kalau mau ya lakukan saja. Nanti saya belikan piano. Saya carikan guru juga. Mata Sari membelalak. Beneran? Iya, kalau kamu bahagia saya juga bahagia. Pak, mata Sari berkaca-kaca. Kok nangis? Tidak ada yang pernah peduli impian saya, tapi Bapak. Itu wajar, kamu kan orang yang saya suka. Sari menggenggam tangan saya. Terima kasih, Pak. Saya yang terima kasih. Malam itu kami habiskan bersama lagi. Kali ini lebih santai. Lebih pelan merasakan satu sama lain, lebih dalam memahami satu sama lain. Pak, bersamamu saya merasa hidup. Saya juga. Kamu membuat saya merasa jadi laki-laki lagi. Bisa nggak ya kita terus begini? Entahlah. Tapi saya akan berusaha. Masih ada beberapa hari sebelum Ratna pulang dari Bandung. Selama itu kami habiskan waktu bersama semaksimal mungkin. Tidur bersama tiap malam, bangun bersama tiap pagi. Kebahagiaan sehari-hari yang baru saya rasakan di usia 70 tahun. Ini cinta saya yakin.
Seminggu berlalu Ratna pulang. Aku pulang. Sudah sampai gimana liburannya? Ya, Bandung udaranya enak. Ratna menyeret koper masuk kamar. Sama seperti biasa. Tapi saya berbeda. Setelah seminggu bersama Sari, melihat Ratna rasanya makin canggung. Mbak Sari, selama saya pergi Bapak diurus dengan baik. Iya Bu, saya sudah berusaha. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya dan Sari bertatapan. Pura-pura tidak ada apa-apa tapi jantung berdebar. Beberapa hari berlalu. Saya dan Sari berhati-hati. Saat ada Ratna, kami bersikap biasa. Saat Ratna keluar, baru kami ngobrol singkat. Tapi suatu hari Ratna berkata, "Sayang, akhir-akhir ini wajahmu cerah ya." "Oh ya, iya. Dulu kelihatan lesu, sekarang segar." "Mulai olahraga?" "Olahraga." "Iya, jalan santai peregangan." "Oh, pantesan." Ratna menatap saya tajam. Jangan-jangan dia curiga saya gelisah. Beberapa hari kemudian Ratna bicara lagi. "Ngomong-ngomong, si Mbak juga kelihatan ceria akhir-akhir ini." "Oh ya, iya, bajunya makin bagus pakai makeup juga. Masa sih enggak merhatiin? Akhir-akhir ini dia sering ngobrol sama Bapak ya." "Ngobrol enggak juga, cuma sapaan pas makan." "Oh ya, kenapa kamu curiga?" "Enggak, cuma nanya." Tatapan Ratna masih curiga. Sejak hari itu, Ratna mengawasi Sari. Saat Sari bersih-bersih atau masak, Ratna memperhatikannya. "Mbak Sari kayaknya lagi seneng nih." "Ya begitu ya Bu, ada kabar baik." "Enggak kok, cuma cuacanya lagi enak." "Oh." Pertanyaan Ratna terus berlanjut. Saya dan Sari makin hati-hati. Kalau ada Ratna, kami hampir tidak bicara dan menghindari kontak mata. Tapi 2 kali seminggu Selasa dan Kamis Ratna bertemu teman-temannya. Saat itulah waktu saya dan Sari. "Pak, saya kangen." "Saya juga." Waktu singkat tapi kami bersama. Berpelukan ngobrol bahagia. Tapi saya cemas. Suatu saat pasti ketahuan. Pikiran itu tidak bisa hilang. Sebulan berlalu. Saya dan Sari bertemu setiap Selasa dan Kamis. Meski hati-hati, perasaan kami makin dalam. Suatu Kamis sore Ratna keluar. Tinggal saya dan Sari. "Pak, ya, hari ini ada waktu." "Tentu saja." Kami pergi ke kamar tidur. Cahaya matahari sore masuk lewat celah gorden dalam cahaya itu. Sari terlihat sangat cantik. Kami berpelukan dan bercinta. Entah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. "Sayang," suara Ratna. Jantung saya berhenti. "Gimana ini?" Sari bangun dengan panik. "Tenang, cepat pakai baju." Tapi terlambat. Pintu kamar terbuka. Ratna berdiri di sana. Waktu seakan berhenti. Wajah Ratna kaku saya, dan Sari duduk di tempat tidur. "Lagi ngapain kalian?" Suara Ratna dingin, sedingin es. "Maaf, Bu." Sari gemetar. "Keluar sekarang, baik." Sari buru-buru memakai baju dan keluar kamar. Terdengar pintu depan tertutup. Di kamar tinggal saya dan Ratna. "Aku jelaskan." "Jelaskan." Ratna tersenyum sinis. "Jelaskan apa?" "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kamu selingkuh sama pembantu." "Ratna." Jijik tahu. Kakek 70 tahun berbuat begitu sama pembantu. "Maaf, maaf cuma itu." Ratna berteriak. "Kita cerai. Kasih aku uang ganti rugi. 10 miliar. 10 miliar? 3 tahun menikah. Dan ini salahmu kan? Aku akan diam kalau kamu bayar," kata Ratna dingin. "Oke, tapi ada syaratnya. Jangan sampai bocor ke media. Jangan cerita detail ke anakku." "Oke, besok panggil pengacara. Bikin surat kita selesai." Ratna keluar kamar. Saya sendirian di tempat tidur. Selesai sudah. Pernikahan 3 tahun berakhir begini, tapi saya tidak sedih. Malah lega. Apa sekarang aku bebas? Saya teringat Sari. Dia baik-baik saja nggak ya, Sari? Besok paginya saya telepon Sari, tapi tidak diangkat. Kemana dia? Saya cemas. Siang hari, bel pintu berbunyi. Saya lari membuka pintu. Sari berdiri di sana, membawa tas besar. "Sari, Pak, selamat siang." "Masuklah." Sari menggeleng. "Tidak bisa, saya harus berhenti." "Apa?" "Ibu sudah tahu, saya tidak bisa kerja di sini lagi. Maafkan saya, Pak, gara-gara saya jadi begini." Mata Sari berkaca-kaca. "Bukan, ini salah saya." "Bukan, saya yang lancang. Tahu diri cuman pembantu." "Jangan ngomong begitu," teriak saya.
Kamu bukan sekadar pembantu. Kamu orang berharga buat saya. Tapi kenyataannya beda. Sari menunduk. Saya mau pulang kampung saja, itu yang terbaik. Kemana? Ke Solo. Ada kerabat di sana. Jangan pergi. Pak, tetaplah di sisiku. Kumohon. Sari menangis. Tidak bisa, saya malu ketemu anak bapak, orang-orang bakal mencemooh. Masa bodoh. Saya peduli, teriak Sari. Saya nggak tega lihat bapak dicemooh. Jangan sampai gara-gara saya hidup bapak hancur. Hidupku sudah hancur. Ya, menikah sama Ratna 3 tahun aku hidup seperti orang mati. Nggak ada rasa, nggak ada bahagia, cuma bernapas. Saya menatap Sari. Tapi setelah ketemu kamu, aku berubah. Baru merasa hidup. Sari, kalau kamu nggak ada, aku harus kembali ke hidup sepi itu. Aku nggak sanggup. Tangan Sari yang hendak membuka pintu berhenti. Benar bapak tidak apa-apa. Asal ada kamu cukup. Anakku biar aku yang bujuk. Ini hidupku. Sari menurunkan tasnya perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Benar tidak akan menyesal. Tidak akan pernah menyesal. Saya memeluknya erat. Di lorong siang bolong masa bodoh. Saya cuma tidak mau kehilangan dia. Pak, saya mencintaimu. Saya juga mencintaimu, Sari. Pertama kalinya kami saling menyatakan cinta. Cinta usia 70 dan 55. Dunia mungkin melihatnya aneh, tapi bagi kami ini tulus. Kami duduk di ruang tamu bicara. Sari, saya bakal cerai sama Ratna. Benarkah? Iya. Toh pernikahan itu sudah berakhir. Malah bagus kan? Saya kasih 10 miliar. Dan cerai diam-diam. Sari memegang tangan saya. Terus saya mau hidup sama kamu. Sama orang kayak saya. Kamu orang saya. Yang lain gak penting. Sari, kita bisa hidup bareng kan? Apa kata orang nanti? Biarin aja. Yang penting kita bahagia. Sari menghapus air matanya. Saya juga mau. Mau hidup sama bapak. Terima kasih. Tapi saya khawatir sama anak bapak. Dimas, biar saya yang bujuk. Pasti dia marah. Mungkin marah. Tapi akhirnya pasti ngerti. Dia kan anak saya. Beberapa hari kemudian di kantor pengacara saya tanda tangan surat cerai. Ratna bersikap dingin sampai akhir. Selamat hidup sama perempuan itu ya, cocoklah buat kakek 70 tahun. Kamu juga bahagialah. Bahagia dong, dapat 10 miliar. Ratna tersenyum sinis dan keluar kantor. Pernikahan 3 tahun berakhir begitu saja. Pengacara berkata, Bapak pasti berat ya, Jam. Tidak, malah lega rasanya. Begitu ya, sekarang Bapak bebas. Saya pulang ke rumah. Sari menunggu. Gimana Pak? Selesai, sudah cerai. Sari, sekarang kita mulai hidup baru. Saya memeluk Sari. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kami. Seminggu kemudian saya panggil Dimas. Dia datang ke ruang kerja saya. Ayah, ada apa tiba-tiba? Dimas duduk. Ya. Ayah dengar sudah cerai. Iya. Kenapa? Saya menarik napas panjang. Ayah memutuskan hidup sama Sari. Wajah Dimas kaku. Pembantu itu, iya. Ayah bercanda kan? Tidak, ayah serius. Kok bisa sama pembantu? Apalagi umur ayah. Umur tidak penting. Dimas menghela napas. Yah, dia orang pertama yang memperlakukan ayah sebagai manusia. Ratna 3 tahun gak peduli sama ayah. Tapi Sari, dia urus kesehatan ayah, ngerti perasaan ayah, bikin ayah bahagia. Dimas menunduk. Tahu kan apa kata orang nanti? Tahu, kakek 70 tahun selingkuh sama pembantu. Betul, nama baik keluarga bisa kena. Masa bodoh. Yah, ini hidup ayah. Sudah 70 tahun hidup apa? Ayah nggak berhak bahagia. Dimas menatap saya tanpa suara. Lama kemudian dia bicara. Ayah beneran bahagia. Iya, bahagia sekali. Mbak Sari juga beneran suka sama ayah. Iya, ayah yakin. Dimas menghela napas panjang. Kalau itu hidup, ayah saya nggak bisa larang. Terima kasih. Tapi tolong hidup tenang saja. Jangan sampai masuk berita. Tahu. Dan tolong perlakukan Sari dengan baik. Terima kasih, Dimas. Dimas berdiri dan membungkuk. Bahagialah ya. Kamu juga. Anak saya keluar ruangan. Saya menatap keluar jendela. Baguslah. Sekarang benar-benar dimulai. 6 bulan berlalu. Rumah Pondok Indah dijual, kami pindah ke apartemen seluas 100 meter persegi di Jakarta Selatan. Ukuran yang pas untuk hidup berdua dengan Sari. Pak, di sini bagus banget ya.
Iya kan pemandangannya juga bagus. Saya nggak nyangka bisa tinggal di rumah sebagus ini. Sekarang ini rumah kita. Di ruang tamu ada piano baru. Grand piano yang diinginkan Sari. Pak, ini kemahalan nggak sih? Nggak apa-apa, asal kamu bahagia. Makasih ya, Sari duduk di depan piano, memainkan lagu dengan kaku tapi penuh semangat. Gimana? Bagus, bagus banget. Saya tepuk tangan. Sari tertawa cerah. Berkat Bapak nih, nggak nyangka umur 55 bisa belajar piano. Nggak ada kata telat, ini baru mulai. Ya, harta masih cukup banyak. Meski kasih Ratna 10 miliar tabungan seumur hidup saya, jauh lebih banyak dari itu. Saya dan Sari hidup tenang. Pagi jalan-jalan, makan siang di rumah sore, melakukan hobi masing-masing. Saya baca buku Sari, main piano. Malam masak bareng minum wine ngobrol. Pak, iya, boleh panggil sayang, nggak sekarang. Tentu saja, saya juga panggil sayang ya. Oke, malam tiba kami ke kamar tidur bersama. Cinta 70 tahun dan 55 tahun. Masih hangat, masih bahagia. Sayang nggak nyesel. Nyesel apa gara-gara saya rumah gede dijual uang keluar 10 miliar? Sama sekali nggak, kan ada kamu. Segini cukup buat kita berdua hidup. Saya juga bahagia. Syukurlah, di luar jendela terlihat Sungai Ciliwung dan lampu kota Jakarta. Pemandangan malam yang indah. Sayang jalan-jalan ke sana yuk. Sekarang udah malam loh. Malam justru enak, sepi. Gitu ya. Kami bergandengan tangan keluar apartemen. Jalan di tepi sungai sambil ngobrol. Orang-orang melihat kami tapi kami tidak peduli. Kakek 70 tahun dan wanita 55 tahun. Beda usia jauh tapi kami bahagia. Sayang makasih ya. Kenapa sudah memilih saya? Saya yang makasih. Sudah memilih kakek 70 tahun ini. Umur cuman angka kok. Betul. Kami pulang ke rumah berbaring di tempat tidur. Sari memeluk saya. Sayang bisa nggak kita terus bahagia kayak gini? Tentu saja, kan kita bareng-bareng. Oke, saya memejamkan mata. Menemukan cinta sejati di usia 70 tahun. Inilah hidup pikir saya. Terima kasih sudah menonton. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.